Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Islam wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, good question. Ma'ruf Sofa. Oke.
Ini teman-teman. Jadi menanggapi dari pertanyaan Mara Mustafa, ya, dia bertanya, apa sih hubungannya etos kerja dengan pelajaran Quran hadis? Apa sih relevansinya? Masa iya Al-Quran itu membahas tentang kerja dan membahas tentang etos? Oke, sebelum kita lanjut membahas hubungan antara kerja dengan Quran, yang akan saya sampaikan kepada kalian semua, saya akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya etos. Setelah itu, saya minta kalian semua supaya bisa mencontohkan, ya, mencontohkan etos kerja yang ada di lingkungan sekitar kita. Entah itu etos kerja yang dimiliki oleh para siswa atau di lingkungan pesantren kita para santri, atau yang dimiliki oleh teman-teman kita atau bahkan dari keluarga-keluarga kita. Nanti saya minta kamu membuat salah satu tugas portofolio, ya, disobekkan kertas. Nanti saya minta kamu membuat tabel. Tabelnya ini kayak gini, ya, 1, 2, ini terus nama, habis itu contoh, ya, contoh etos kerja, habis itu terus selanjutnya manfaat. Oke. Nah, kira-kira coba saya ingin mengajak kamu semua untuk berpikir, teman-teman. Kira-kira yang kedua, kata yang kedua, kerja. 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 Kerja itu apa? Contoh, ada seseorang, sini anggap saja Bapak A, namanya adalah Pak Zidan. Pak Zidan punya anak 11, ya, punya anak 11. Ada yang namanya Lahiri, ada yang namanya Eka, ada yang namanya Sinta, dan banyak. Anak laki-lakinya ada 7, anak perempuannya ada 4. Pak Zidan ini merupakan seorang keluarga. Kewajibannya Pak Zidan adalah apa? Mencari nafkah. Mencari nafkah. Bagaimana caranya mencari nafkah? Kerja. Kerja. Oke, itu. Caranya mencari nafkah adalah dengan bekerja. Ya. Kita akan membuat suatu hubungan antara etos, antara kata etos dan kata kerja. Kata etos itu berasal dari bahasa Yunani yang namanya etikus, atau suatu bentuk moral, tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang, yang mana dari tanggung jawab itu akan memunculkan suatu karakter yang terikat dalam dirinya sendiri. Nah, itu nanti hubungannya dengan suatu pekerjaan. Jadi bagaimana seseorang bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah untuk menghidupi tanggung jawab mereka, itu yang namanya etos kerja. Nah, ini berkesesuaian dengan hadisnya Nabi, bahwasanya ada suatu hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu berbunyi kadal fakru kufra. Orang yang fakir, orang yang sangat sedikit sekali materinya, itu bisa mengatakan dia dalam posisi kekafiran. Ada, paham? Sebenarnya kalau nggak paham ingin saya kasih cerita, tapi kalau udah paham, oke, gini. Ada suatu cerita di balik hadis ini. Suatu saat ada seorang sahabat yang Nabi yang mana hidupnya itu penuh dengan kemiskinan. Dia tidak bisa mencukupi apa tanggung jawab dia. Sehingga pada suatu saat ada salah satu orang kaya yang beragama Nasrani itu mendatangi dia dengan iming-iming, kalau kamu mau masuk agama saya Nasrani, maka saya akan jamin semua tanggung jawab beban kamu semua. Entah itu dari anak-anakmu akan saya sekolahkan, dari ekonomi kamu akan saya perbaiki. Akhirnya apa? Karena dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Si orang yang beragama Islam tadi, dia berani untuk keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena kefakirannya dia.
Ya, ini salah satu kenapa kok posisi fakir ini bisa menjadikan seseorang berada dalam ambang kekafiran. Kan cerita seperti itu. Kan sangat membahayakan sekali, maka dari itu untuk menghilangkan kata kafir dari dalam diri kita diperlukan yang namanya kerja. Supaya apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita dan orang-orang yang kita temukan itu. Dan ini berkesesuaian. Oke, silakan. Oke, dibuka ya rekasnya ya. Dari situ kita akan menemukan beberapa ayat Quran yang disebut di situ. Yang pertama adalah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Kayak gitu. Yang pertama kali di sini ini tentang masalah ibadah. Bahwasanya ketika masuk sholat Jumat, maka kita harus segera untuk melaksanakan fas'au ila dzikrillah. Kita harus segera untuk melaksanakan sholat Jumat itu tadi dan tinggalkan sholat jual beli. Yang kita bahas di sini bukan tentang masalah sholat Jumatnya, tapi tentang al-bait, tentang jual beli. Oke, jadi dalam Islam itu memberikan porsi bagi kita, memberikan uang bagi kita. Selain kita untuk diberi kewajiban untuk ibadah, kita juga dituntut untuk yang namanya mencari harta. Dengan cara apa? Di situ disinggung dengan al-bait, dengan yang namanya jual beli. Terus yang kedua, faidah qudiyatish shalah fantashiru fil ardi. Terus gimana? Oke, bagus sekali. Ya. Surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini meneruskan keterangan dari Al-Jumu'ah ayat 9 ini. Terus yang selanjutnya ada wa idza ra'au tijaratan aw la'iban bilayya wa tarakka qawma. Ya, di sini ini menunjukkan salah satu bentuk etika, moralitas kita dalam bekerja. Di dalam pada saat kita bekerja yang harus kita tinggalkan itu apa? Hal-hal yang merugikan orang lain. Kita boleh bekerja apapun, kita boleh menjadi berprofesi apapun, entah itu guru atau insinyur atau apapun, kita boleh menjadi pejabat, boleh. Yang tidak boleh apa? Bekerja yang di situ punya dampak merugikan orang. Karena di sini di dalam jual beli itu tidak boleh adanya unsur menipu. Menipu itu salah satu bentuk dari merugikan orang lain. Kayak coba saya ingin Mas Bapak setelah mempelajari tentang etos kerja, habis itu kemarin membahas tentang motivasi, terus sekarang ini kita membahas tentang etos kerja. Kira-kira pekerjaan saya kamu apa Mas Bapak? Arsitek. Oke, ini contoh nanti tugas yang akan saya berikan. Di sini nomor 1. Nanti besok dikumpulkan ya, kita diskusikan. Ya, Pak. Oke, nanti tugasnya semacam ini. Kita buat portofolio. Oke, yang pertama nomor 1. Nomor. Ini terus nama. Hubungannya dengan kamu. Bu. Terus yang selanjutnya pekerjaan. Habis itu selanjutnya adalah etos. Untuk apa dia bekerja atau motivasinya dari itu, tanggung jawabnya apa? Kenapa yang menjadikan dia sungguh-sungguh dalam bekerja? Yang pertama nama. Contoh, Abdi. Ini contoh misal yang kita kasih nama di sini, nama Zainul Wafa. Nomor 1 Abdul. Abdul itu apa hubungannya dengan kamu Bapak? Ayah. Oh ayah pekerjaannya apa? Sebagai arsitek. Arsitek. Budgetnya berapa? 10 juta.
10 juta per bulan. Wow. Terus atas kerjanya karena tanggung jawab keluarga. Ya, di sini kita bisa melihat orang kita betapa sungguh-sungguhnya mereka dalam bekerja untuk apa? Supaya apa? Supaya orang kita terpenuhi. Kita bisa belajar dengan enak. Dan itu merupakan bentuk etos kerja yang dimiliki oleh kedua orang tua. Pulang Pak, pulang. Oke, lanjut ya. Karena waktu kita masih agak lama. Dan ini nanti di sini kalau berikutnya kamu bisa menceritakan orang tua saya bekerja sebagai seorang arsitek yang sungguh-sungguh yang memiliki motivasi karena ingin mencukupi kebutuhan keluarga dan lain-lain. Oke, nah terus saya ingin Mas Aruf. Ibu kamu kerjanya apa? Ibu saya kerjanya asisten rumah tangga. Oke, coba asisten rumah tangga itu pekerjaan nggak? Pekerjaan. Karena di situ pekerjaan yang paling sulit, yang paling sulit adalah sebagai ini mau bisa seperti itu. Karena ini pekerjaan yang membutuhkan etos kerja yang sangat tinggi yang tidak mengenal waktu dan lelah. Untuk apa? Untuk merawat, mendidik. Ini tugas saya, lebih dari tugas seorang asisten. Etos kerjanya sangat besar sekali. Di situ terkandung nilai moralitas, nilai etika, nilai pendidikan anak-anaknya, banyak nilai sekali. Oke, ya sebelum kita membahas tentang kerjaannya ibunya Mas Aruf, di sini selanjutnya nilai kamu itu ada hadis yang berbunyi maka sabar Rasulullah dan atyab min amaliyah. Wa ma anfaqa rajul ala nafsihi wa abihi wa waladihi wa qadamihi fa huwa sadaqah. Apa itu maksudnya? Maka sabar. Dan sekalian ya kita belajar tentang memanai dasar dengan menggunakan makna pesantren. Oke. Maka sabar. Apa artinya? Maka sabar orang mergawe. Sapa sing ora mergawe presiden sapa arah dulu tangan. Orang yang mergawe ini di sini sebagai masdar ya. Kasban kelawan gawean. Oke, kelawan gawean. Ini namanya masdar di pelajaran kita loh. Masdar di masdar dengan mengulang masdar yang cocok dengan kata fiilnya. Masdar sama masdar. Kayak itu. Terus atyaba ya, boleh kamu baca atyaba, boleh kamu baca atyabu. Di sini dia sebagai akal tabir yang menjadi sifat rakas dan akan jatuh setelah istilah kira. Atyaba kan luwih bagus ya. Atyaba kan luwih bagus mau minta ini saking penggawean ini usaha ini rojul min amaliyah ini maksudnya apa? Maksudnya ini usaha sendiri, tidak menggantungkan kepada orang. Nah ini merupakan salah satu bentuk daripada etos yang dimiliki oleh seseorang yang bekerja. Jadi orang yang bekerja dengan usahanya sendiri, ya dia itu bekerja dengan apa? Ya, dihitung sebagai suatu pekerjaan yang paling baik ketika dia mampu berusaha sungguh-sungguh sendiri. Terus selanjutnya, lan orang nanjake itu mendistribusikan atau memberikan sopo arrojul lanang ala nafsihi ngatasi awak dhewe rojul wa lan keluargane rojul fahuwa awal lan
Muqaddimi ini kan pembantu Rasul. Iku fahwa mongko utawi ma'an fa'al Rasul iku sodakotun kawilang sodak. Oke. Nah, ini saya terjemahkan dulu. Ya, yang dimaksud di sini atas kerjanya bagaimana? Jadi pekerjaan yang paling bagus itu ketika apa? Ketika itu dikerjakan sendiri. Artinya apa? Itu merupakan hasil usahanya sendiri. Entah itu pekerjaan yang punya gaji besar atau sedikit. Nah, dan hasil yang dari pekerjaan kita, ketika kita berikan ke diri kita, ke keluarga kita, pembantu kita, anak kita, itu sudah termasuk bagian dari